Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat YouTuber dan teman-teman guru yang sedang mengikuti program POP ataupun program organisasi penggerak. Kali ini saya akan berbagi tentang tugas guru dalam membuat tulisan sekolah POP bagian literasi. Ini setiap guru harus membuat tulisan. Nah, ini adalah contoh tulisan yang harus dibuat. Di dalam menulis ini kita dipandu dengan pertanyaan ya, teman-teman. Tapi sebelumnya kita membuat dulu judulnya apa, oleh siapa, guru SDN mana. Nah, kemudian kita menjawab pertanyaan dari nomor 1 sampai nomor 8. Disesuaikan saja dengan pertanyaannya. Dan ini adalah contoh, tentunya tidak boleh dibuat persis. Ini hanya merupakan panduan saja. Baik, mari kita bahas bersama-sama. Nomor 1, apa yang Anda ketahui tentang hubungan era digital dengan dunia proses belajar mengajar saat ini? Di dalam contoh ini, saya bacakan, era digital telah mengubah pandangan dunia tentang berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam dunia pendidikan. Khusus dalam dunia pendidikan, era digital sangat mewarnai perkembangan dunia pendidikan. Untuk itu, guru sebagai salah satu pemimpin pembelajaran dan stakeholders pendidikan memiliki peran yang sangat strategis dalam proses pembelajaran di era digital. Karena pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi bisa menjadi lebih menarik. Kita lihat di dalam tulisan ini, kata kuncinya adalah lebih menarik ya. Ini bisa kita kembangkan dengan kata kunci yang lain. Yang penting kita harus menjawab hubungan era digital dengan dunia proses belajar mengajar. Bisa dengan kata kunci sangat memudahkan siswa dalam memahami, ataupun bisa dengan kata kunci memudahkan guru dalam menyampaikan materi pelajaran. Bisa dikembangkan sesuai dengan apa yang Bapak Ibu guru pikirkan masing-masing, sehingga tulisan ini menjadi lebih natural dan lebih dapat menjiwai dari isi tulisan Bapak Ibu masing-masing. Kemudian kita lihat lagi pertanyaan nomor 2. Manfaat dan dampak buruk yang bisa terjadi dari era digital dalam dunia pengajaran di kelas. Nomor 2 ini kita akan menguraikan manfaat dan dampak buruk yang terjadi di era digital ini dalam dunia pengajaran di kelas. Itu kita fokuskan ke kalimat itu sehingga lebih mudah kita mengembangkan jawaban yang kita tulis nanti. Mari kita lihat contohnya. Era digital membawa dampak yang positif bagi perkembangan dunia pendidikan, khususnya dalam penyampaian materi di setiap pembelajaran di sekolah. Selain itu, lebih mempercepat upaya peningkatan kualitas pendidik dan tenaga pendidikan untuk menyesuaikan kebutuhan dalam mempersiapkan kemampuan dalam berliterasi digital. Momentum transformasi digital tentunya sangat bermanfaat sekali bagi dunia pendidikan, terutama di era pandemi COVID-19. Namun era digital ini juga membawa dampak negatif bagi kehidupan, terutama ekonomi masyarakat. Nah, ini kunci dari uraiannya ya. Kita akan menjawab pertanyaan nomor 2 ini. Kuncinya di sini. Namun era digital ini juga membawa dampak negatif bagi kehidupan, terutama ekonomi masyarakat yang menurun drastis. Hal ini juga berpengaruh kepada pembelajaran siswa di kelas. Di satu sisi, pembelajaran memerlukan fasilitas berupa handphone, internet, dan sebagainya, namun belum bisa dipenuhi oleh orang tua. Jadi, titik poin yang dijelaskan di dalam contoh ini adalah dampak buruknya adalah ekonomi. Orang tua yang
masih belum bisa mencukupi kebutuhan para peserta didik untuk memaksimalkan pembelajaran dengan menggunakan di era digital ini. Kita bisa mencari kata kunci yang lain dan bisa kita kembangkan, misalnya pengaruh negatifnya dari penggunaan handphone yang berlebihan, ataupun bisa juga pengaturan waktu bagi anak-anak yang tidak dapat terkontrol dalam menggunakan handphone. Silakan dibuat sesuai dengan apa yang Bapak Ibu pikirkan. Selanjutnya, nomor 3, seberapa penting guru melek teknologi? Melek itu artinya melihat atau menggunakan. Jadi dalam nomor 3 ini, Bapak Ibu sebagai penulis yang memenuhi tugas literasi akan menulis apa pentingnya, seberapa penting, apa saja pentingnya seorang guru dalam kemampuan melihat teknologi. Mari kita lihat dulu contohnya. Agar tidak ketinggalan informasi yang berubah sangat cepat di era digital ini, maka guru harus dapat menyesuaikan diri agar tidak ketinggalan dengan teknologi yang berkembang begitu pesat. Karena jika guru tidak melek teknologi, dikhawatirkan guru akan ketinggalan dibandingkan siswa yang sekarang rata-rata memiliki kemampuan yang luar biasa dalam memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi. Hal ini penting guru lakukan untuk mendukung kelancaran proses belajar mengajar yang telah memanfaatkan digitalisasi di setiap kelas. Selain itu, sumber pembelajaran juga banyak memanfaatkan digitalisasi. Jadi itu kepentingan-kepentingan bagi guru agar bisa memahami teknologi. Agar tidak sama, silakan Bapak Ibu kembangkan sesuai dengan apa yang telah dipikirkan. Kita lihat nomor 4. Bagaimana peran guru di era digital? Nah, di sini kita dituntut untuk menulis bagaimana peran guru ya di era digital ini. Mari kita lihat contohnya. Pada era digital saat ini, guru harus memanfaatkan teknologi digital untuk merancang pembelajaran yang kreatif. Nah ya, kata kuncinya pembelajaran yang kreatif. Artinya guru berperan. Dengan adanya era digital ini, guru harus lebih kreatif. Kemudian selanjutnya, guru harus mampu memanfaatkan teknologi agar siswa aktif dan dapat berpikir lebih kritis. Kemudian yang kedua ini, kata kuncinya siswa bisa aktif dan kritis. Peran guru di sini sebagai fasilitator yang menyiapkan anak-anak bangsa dalam menghadapi masa depan. Itu peran guru sebagai fasilitator. Sebetulnya dua kata kunci di atas itu juga bisa dipahami sebagai peran guru ya. Yang pertama, fasilitator dalam memanfaatkan teknologi digital. Kemudian bisa jadi fasilitator dalam memanfaatkan teknologi agar siswa aktif dan dapat berpikir lebih kritis. Bisa kita kembangkan dengan kata kunci yang lain. Misalnya, guru menjadi pendorong agar para siswa dapat menggunakan perangkat digital maksimal. Dan bisa juga dikembangkan sebagai pembimbing bagi siswa, tergantung dari apa yang Bapak Ibu pikirkan. Yang penting tidak sama dengan contohnya, agar tulisan yang dibuat nanti tidak terkesan copy paste. Selanjutnya nomor 5. Bagaimana guru beradaptasi menghadapi pesatnya era digital? Nah, di nomor 5 ini kita dituntut untuk menguraikan bagaimana adaptasi seorang guru dalam menghadapi pesatnya era digital ini. Mari kita lihat contohnya.
Seorang guru harus mampu membawa siswa ke dalam dunia maya dengan segala sifat-sifatnya yang serba digital. Guru di era digital juga bukan semata-mata berperan sebagai tenaga pengajar yang memberikan ilmunya kepada para siswa. Untuk itu guru perlu mengupgrade dirinya dengan mengikuti berbagai pelatihan terkait pemanfaatan teknologi. Jadi itu contohnya mengikuti beberapa pelatihan. Agar tidak sama, Bapak Ibu bisa mengambil contoh misalnya bagian kata kunci mempelajari tentang digitalisasi melalui internet ataupun berkonsultasi dengan teman-teman. Bisa dikembangkan sesuai dengan apa yang Bapak Ibu pikirkan. Selanjutnya nomor 6, strategi konkret apa yang pernah guru terapkan di kelas sebagai bentuk penyesuaian diri mengajar di era digital. Kita lihat contohnya. Sebagai upaya beradaptasi, saya seorang guru di daerah. Saya berusaha memberikan contoh secara langsung kepada siswa untuk mengakses informasi dengan menggunakan perangkat teknologi digital yang mereka miliki. Bapak Ibu bisa mengembangkannya. Kalau di sini dalam contoh ini kebetulan, kalau memang kebetulan juga sama, memberikan contoh secara langsung, bisa dibuat dalam bentuk kalimat yang lain agar tidak sama persis. Banyak ya. Menunjukkan secara langsung, memberikan tutorial-tutorial kepada siswa tergantung dari apa yang pernah dilakukan. Nomor 7, apa tantangan yang guru hadapi saat melakukan pengajaran di kelas di era digital? Kita lihat contoh jawabannya. Tantangan yang saya hadapi selama pembelajaran daring di sekolah di era digital ini yaitu guru harus memiliki kemampuan teknologi yang mumpuni, jaringan internet yang sering tidak stabil, sehingga dapat menghambat pembelajaran yang dilakukan oleh guru di sekolah. Selain itu, tantangan berikutnya adalah masih adanya orang tua yang belum memiliki kemampuan yang baik dalam memanfaatkan teknologi, sehingga susah dalam mendampingi siswa belajar di rumah. Ini membahas tentang daring. Lebih banyak lagi tantangan-tantangan lain yang dihadapi oleh guru ya. Jadi silakan dibuat sesuai dengan keadaan masing-masing. Kemudian nomor 8, apa hasil dari penerapannya? Apa yang siswa rasakan? Di sini kita dituntut untuk menjelaskan hasil penerapan dari era digitalisasi dan apa yang siswa rasakan. Kita lihat contohnya, dampak yang dirasakan guru dan siswa dalam pembelajaran di era digital ini. Guru menjadi lebih termotivasi dalam meningkatkan kompetensinya, terutama dalam memanfaatkan teknologi agar lebih terampil. Untuk siswa, dalam pembelajaran menjadi lebih bersemangat karena mereka merasa lebih tertarik, aktif, dan kreatif. Jadi kita tulis dampak bagi guru dan bagaimana yang dirasakan oleh siswa. Demikian contoh dari karya tulis yang dibuat oleh guru peserta POP yang merupakan sekolah literasi. Tugas ini dibuat tidak panjang ya. Dibuat 3-4 halaman, kemudian dikumpulkan, akan dicetak menjadi sebuah buku sebagai tugas dari guru-guru yang mengikuti program organisasi penggerak dalam bidang literasi. Demikian pembahasan contoh tugas menulis bagi guru POP dalam bidang literasi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.